bebasnya nggak bisa praktek siapa? Hah? Itu kasus pertama, ya. Yang bisa kemudian 1,5 tahun penjara siapa? Di atas Jumawa malah, superhero malah. Oke? Yang nangani kasus-kasus gede semua siapa? Ini yang ganteng ini. Kata Ya. Firdaus juga dia menyebarkan hoak dengan satu tersangka karena dia udah cross check ke Mabes belum ada status dia. Aku nggak pernah bilang nama orang tersangka. Aku cuma bilang ada 2 tersangka. Aku nggak pernah nama orang tapi bilang. dia merasa Bang mungkin. Ya merasa salah sendiri perasaan. Aku cuma bilang sudah ada gelar di Mabes, ada 2 orang tersangka. Aku nggak pernah bilang nama. Ya? Ya Bang Maksud siapa berarti 2 orang tersangka? Oh saya tidak bodoh dengan pancinganmu. Aku lebih pintar dari kamu. Bang katanya dia juga bisa Apa? sebenarnya berada di atas Hotman Paris kata Firdaus. Ya Anda juga tahu itu semua bahwa mereka. Abang di bawahnya Firdaus gitu Bang. Iyalah di bawah Lamborghini gua ya oke. Bang tapi Firdaus berkeyakinan bahwa dia tidak bisa iya, ditersangkakan Bang. Gimana itu Bang? Kan yang laporin ke Mabes kan bukan aku, tanya dong Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara waktu itu. Iya kan? Nah, terus Firdaus sempat menyinggung juga ngapain Bang Hotman mengurusi, artinya kan bukan Bang Hotman yang melaporkan, kenapa harus Bang Hotman yang ikut banyak berbicara. Karena aku terlalu ganteng, terlalu sukses lagi. Ya. Tapi mendengar dengan jawabannya Firdaus yang bisa dibilang tuh cukup menantang Abang, gimana tuh Bang? Emangnya di kampung tantang menantang. Dulu juga si botak juga nantang-nantang, sekarang satu. Bang, dia mengajak adu debat Abang nih, gimana Bang? Aduh, pengacara kelas internasional debat sama kayak ras. Udah lah. Ya udah datanglah, nontonlah aku bersidang kasus-kasus internasional, kasus-kasus keren, ya biar jadilah juniorku kalian semua, ya jadilah asistenku agar bisa ngikutin seperti abang ini, nantang-nantang di pinggir sawah ya enggak lah, ya kan, ya kan, ya. Tapi Jadi dia kemarin ngomongnya di Mabes kayak menggebu-gebu gitu. ya udahlah, ya lihat aja nanti kan, ya. Karena aku bilang Mabes menetapkan 2 tersangka, 2 orang, nggak pernah bilang nama, tapi nanti lihat aja nanti siapa, oke? Tapi cukup menyayangkan nggak sih Bang? Termasuk yang Gua nggak bilang siapa-siapa, mungkin si Ucok, si Rini, si Butet. Tapi cukup menyayangkan nggak sih Bang dengan sikapnya Firdaus sendiri kemarin pada saat Apa? menyayangkan nggak dengan sikapnya Firdaus kemarin pada Udahlah, mereka bukan kelas gua lah. Bang, Abang menganggap Firdaus itu kebakaran jenggot ya Bang ketika Abang mengungkapkan ada 2 tersangka. Kebakaran berlian. Oke Bang. Terima kasih kesabarannya karena dari pagi kami sudah absensi untuk menghormati jadwal yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, tadi sekitar pukul berapa tadi? Jam 2. Ya, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat telah dilakukan persidangan perdana, yaitu terkait dengan legal standing ya, surat kuasa masing-masing pihak sebagai kuasa penggugat, para penggugat dan sebagai kuasa para tergugat. Nah, di sana ada pemeriksaan terkait dengan kartu advokat, apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Kemudian ada pemeriksaan berita acara sumpah ya. Terus kemudian juga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 majelis hakim terkait dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan legal standing sebagai penerima kuasa dan pemberi kuasa. Demikian. Bang, tadi ada pihak majelis mempertanyakan pihak tergugat 2 ya, yang adil atau Turut tergugat itu. ya turut tergugat. Ya. Silakan Bang Usman. Ya memang tadi jadi gini, hukum acara itu kelengkapan formilnya harus jelas ya, bahwa terkait dengan hal ini turut tergugat belum bisa datang, tapi tidak memberikan alasan yang jelas kenapa ketidakhadirannya itu menyebabkan sampai tidak bisa datang gitu kan. Nah kemudian memang tadi dipertunjukkan atau diperlihatkan itu soal relas panggilannya sudah sah patut menurut hukum ya, sekali sudah diterima oleh turut tergugat.
Yang kedua itu adalah karena tidak diberikan alasan yang jelas ketidakhadirannya dalam persidangan ini, maka kemudian hakim memutuskan bahwa terhadap hal itu sesuai dengan hukum acara patut dipanggil sekali lagi secara hukum. Nanti kalau misalnya dalam pemanggilan itu yang patut turut tergugat tidak hadir juga, maka hakim bisa mengambil keputusan apakah itu bisa dilanjutkan dengan tanpa kehadiran turut tergugat atau nanti dilanjutkan dengan pemanggilan sekali lagi. Tapi biasanya hukum acaranya 2 kali pemanggilan patut secara hukum tidak hadir, tidak memberikan keterangan yang jelas, maka hakim menganggap bahwa pihak yang tidak hadir itu telah melepaskan haknya dalam proses hukum ini. Turut tergugat kedua itu siapa, Bang? Turut tergugat 2 itu PT ya, perusahaan Bumi Parama Wisesa, yang dalam hal ini rekan-rekan media semua tahu, publik tahu bahwa ditariknya PT Bumi Parama Wisesa ini karena ada keterkaitan dengan proses transaksi ya yang pernah dilakukan oleh klien kami semua, Nikita. Di situ ada transaksi uang. Nah, kehadiran dia untuk melengkapi formalitas dari gugatan ini gitu. Sehingga kalau dia tidak ditarik, formalitas dari gugatan ini menjadi cacat. Maka hukumnya wajib dia dipakai, ditarik untuk menjadi pihak dan didudukan sebagai turut tergugat dalam perkara ini. Berarti developer itu ya, perumahan? Ya, developer perumahan. Di apa namanya, teman-teman media tahu di persidangan di perkara lain juga kan itu sering disebut ya, perusahaan itu. Bang, kenapa itu hakimnya sama pidana sih, Bang? Nggak tahu, tanya pengadilan kalau itu mah. Apa? Hakimnya sama dengan perdata pidana. Kalau itu kita nggak tahu ya. Ada yang lain? Oke Bang, mungkin dari adanya gugatan ini nilai kerugian yang dialami oleh Nikmir sendiri mungkin berapa sih Bang? Silakan pimpinan Andi. Baik, terima kasih rekan-rekan ya. Bahwa memang di dalam gugatan kita itu kan sudah jelas ya bahwa ada kerugian material. Kerugian material itu artinya kerugian yang nyata ya, yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian itu tidak menjadi tidak lagi dalam kekuasaannya karena sudah dijadikan bukti dalam perkara pidana ya. Itu kerugian material sesuai dengan apa yang disepakatin ya, yaitu 4 miliar. Kemudian ada kerugian yang timbul karena kelalaian ya. Itu berapa totalnya kemarin? 40 miliar. Ya. Nah, kemudian itu ada kerugian imaterial ya, 200 miliar. Ya. 200 miliar. Seperti itu kalau itu pertanyaannya. Berarti bisa dibilang totalnya itu sekitar 244 miliar. Betul sekali. Kenapa? Apa kata? Yang jadi gugatannya nilainya Ya seperti itu. Seperti itu. Ya betul. Bang, ini juga kabarnya Nikita sempat menyebutkan bahwa selama 8 bulan ditahan tersebut beliau juga mengalami kerugian senilai 20 juta Bang. Mungkin seperti apa Bang? Ya betul. Itu betul sekali. Itu namanya kerugian imaterial. Kerugian imaterial itu bisa timbul mungkin karena orang bisa stres, mungkin orang tidak bisa lagi melaksanakan pekerjaannya, ya kan? Kehilangan waktu, reputasinya, dan lain-lain lah. Itu namanya imaterial. Memang itu tidak real namanya ya, tapi itu bisa dihitung dan dimintakan. Ya, persoalan kita minta, ya itu kan nanti yang menilai itu kan nanti majelisnya ya, apakah dikabulkan atau tidak. Seperti itu kira-kira. Berarti tadi penjadwalan untuk mediasi sendiri kapan? Belum, nanti setelah sidang ini selanjutnya kalau misalnya itu kan masih turut tergugat kan masih dipanggil tuh. Ya, nanti kalau sudah datang baru ada jadwal itu ya. Berarti adanya gugatan ini karena ada pembatalan secara sepihak. Apa? Mengenai kesepakatan Google Care. Ya, seperti itu. Karena adanya pembatalan secara sepihak sehingga digugatlah perbuatan melawan hukum. Alasannya sederhana ya. Di dalam hukum itu kan disebutkan bahwa ketika perjanjian itu disepakati maka itu berlaku seperti undang-undang ya. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 ya, kuhap perdata. Artinya ketika berlaku seperti undang-undang kemudian itu dibatalkan sepihak artinya ada peraturan perundang-undangan yang
langgar sehingga dikatakanlah perbuatan melawan hukum. Nah, ada lagi yang memang menurut kami ya, analisis kami bahwa selain daripada itu ada perbuatan-perbuatan namanya legal access ya. Dia merekam ya kan, kemudian rekaman itu bahkan itu bisa berharga pidana ya, karena itu diatur di dalam Undang-Undang ITE pasal 31 ayat 1 kalau saudara ya. Seperti itu. Dan kedua, diduga tergugat ini, ketiga, diduga tergugat ini diduga ya bahwa tergugat ini juga telah melakukan ya perbuatan melawan hukum dengan cara membujuk rayu ya kan, untuk melakukan kerjasama. Setelah terjadi kerjasama, kemudian hasil kerjasama itu dijadikan bukti untuk melaporkan penggugat ini di kasus pidana. Nah, perbuatan inilah biasa disebut penipuan ya. Ya teman-teman ya, wartawan ini bukan hanya di pidana itu ada penipuan. Di dalam hukum perdata pun juga ada penipuan. Pasalnya adalah 1328. Boleh kalian buka semua ya. Itu ada. Dasarnya karena adanya bujuk rayu tadi itu. Ya, niatnya bukan untuk kerjasama, tapi memang dengan sengaja ya, dan dapat dibuktikan adanya dia merekam dan lain-lain semuanya, kemudian semuanya itu dijadikan bukti dalam kasus pidana. Itu ya. Ada yang lain? Bang, ini terkait dengan ini kita sempat melontarkan juga bahwa dia mendapatkan panggilan dari KPK, Bang. Itu mungkin seperti apa, Bang, kasusnya, Bang? Ya, itu. Iya, jadi betul. Ini kan soal memaknai saja ya. Panggilan itu, surat itu adalah surat dari KPK benar. Diterima minggu kemarin oleh Nikita itu sore ya. Nah, dalam hal ini KPK itu menyampaikan informasi bahwa terhadap laporan atau pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi ini ya. Kemudian diminta untuk melengkapi data-data pendukung, dokumen pendukung. Saya kemarin itu sudah ke KPK, sudah memenuhi itu semua. Gitu. Saya bersama tim kemarin datang ke KPK menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu. Apa yang diminta oleh KPK, apa yang disampaikan oleh KPK, itu semua kami serahkan kepada KPK kemarin ya, sehingga KPK bilang nanti terkait dengan hal ini berikutnya akan ada informasi lagi dan lain sebagainya. Diharapkan kepada kuasa hukumnya ya untuk tetap berkomunikasi sama pihak KPK dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah kita serahkan. Bagaimana prosesnya, apa hasilnya, seperti apa perkembangannya, kita tidak bisa menyampaikan dalam ruang publik ini. Nanti itu menjadi konsumsi pribadi bagi KPK. Iya, itu tadi bukti lainnya itu kita lampirkan kemarin ada sekitar 5 atau 6 bukti ya. Bukti awal atau bukti permulaan atas adanya dugaan tindak pidana korupsi ini berupa suap atau gratifikasi. Itu 5 bukti kemarin itu kita serahkan ke KPK untuk mendukung laporan-laporan yang sudah pernah disampaikan oleh Nikita pada bulan Juli apa Agustus gitu. Nah, sehingga dengan dasar itu, dengan petunjuk yang diberikan oleh KPK kemarin melalui suratnya, maka kita resmi menyerahkan dokumen itu. Ini loh Pak, Pak gitu kan, dokumen ini yang kami sampaikan. Nah, silakan KPK menelaah apakah kemudian nanti bukti itu bisa bermakna di depan hukum gitu ya. Sehingga dengan dokumen itu nanti apakah bisa melanjutkan proses hukum berikutnya ya nanti silakan KPK yang menentukan. Itu semua ditentukan dari hasil telaah yang akan dilakukan oleh KPK kemudian hari nanti. Pemeriksaan NM-nya udah belum, Pak? Belum. Nanti jauh masih. Kita tunggu informasi terakhir dulu dari KPK bagaimana. Bang, ini besok kan mungkin ada persiapan kita sendiri apa gitu. Dan seberapa siap kita? Don kita dari awal menghadapi proses ini dia sangat siap ya. Ingat ya teman-teman media ya. Ini kita sangat siap karena kita itu merasa tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana yang dituduhkan ya. Ini kita sudah sangat siap. Jangankan besok menghadapi tuntutan ya,
proses sebelumnya saja dia sudah sangat siap, apalagi dengan tuntutan ini. Tuntutan ini dia merasa, saya merasa tidak bersalah gitu. Nah, kami juga sebagai tim penasihat hukum dalam kasus pidana ini mempunyai keyakinan yang besar bahwa kemudian Nikita itu harus bebas gitu. Apa keyakinan kami itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada bukti, didasarkan pada pengakuan dari korban sendiri, didasarkan pada ahlinya mereka sendiri dari kejaksaan, didasarkan pada dokumen, ya. Sehingga kami mengkonter itu dengan ahli dan saksi kami gitu. Nah, semua rangkaian proses hukum ini sudah terjadi, sampailah kami kepada tahap kesimpulan bahwa Nikita ini harus bebas. Sebenarnya harapannya memang untuk bebas ya. Iya, bebas, harus bebas. Harap Misalnya besok tuntutan apapun tuntutannya, tak gentar kita, tetap kita lawan gitu. Lawan dalam arti melawan secara hukum ya, bukan melawan dengan fisik, bukan. Kita melawan dengan keilmuan, kita melawan dengan argumentasi hukum yang kita yakini sampai hari ini Nikita harus bebas. Oke ya. Sidang selanjutnya Bang? Sidang selanjutnya? Itu sidang selanjutnya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Hari Rabu tanggal 22 ya Oktober. Agendanya sama. Ya, menunggu kehadiran dari turut tergugat ya. Nanti kalau turut tergugat sudah hadir, tentu nanti majelis hakim akan menyampaikan agenda berikutnya, yaitu proses mediasi ya, sesuai dengan Perma 1 2016 Junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang proses mediasi secara elektronik. Nanti akan disampaikan siapa mediatornya ya. Cukup ya. Foto dulu. Cukup ya. Apa?